まして、私たちのグループのテーマは学校の環境における教室清掃ピケットについてします。どうぞご覧ください。はい、皆さん、はじめまして。私の名前はアフィファ・ズファイラ。ジャカルタ大110高校の3年生です。私の趣味は料理をすることです。私は17歳です。よろしくお願いします。はい、皆さん、はじめまして。私の名前はナビラデシアニです。ジャカルタで110高校の3年生です。私の趣味は踊りです。私は17歳です。よろしくお願いします。はじめまして。私の名前はカフカエザルガザです。ジャカルタ大110高校の3年生です。私の趣味はバレーボールです。私は17歳です。よろしくお願いします。Jadi yang pertama ada kata pengantarnya. Piket kebersihan kelas merupakan bagian dari budaya sekolah yang tidak hanya berfungsi menjaga kerapian ruang belajar, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter. Melalui kegiatan ini, siswa belajar bertanggung jawab, bekerja sama, serta menghargai lingkungan yang menjadi tempat mereka menimba ilmu. Dalam kehidupan sekolah modern, piket bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi juga pembiasaan budaya positif yang membentuk karakter disiplin sejak dini. Selanjutnya, ada definisi piket menurut para ahli. Yang pertama ada dari KBBI. Menurut KBBI, piket adalah tugas jaga atau giliran kerja sesuai jadwal. Di sekolah, piket berarti tugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas sebagai bagian dari pembentukan karakter. Kegiatan ini bukan hanya membersihkan kelas, tetapi juga menanamkan disiplinan, gotong royong, dan tanggung jawab. Ada definisi piket menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Jurnal Multidisiplin Indonesia, Ki Hajar Dewantara tidak pernah menyebut istilah piket sekolah. Ajaran Among menekankan pembiasaan ini sebagai pendidikan karakter. Piket menjadi wujudnya karena siswa belajar menjaga kebersihan, menghargai fasilitas umum, bekerja sama, dan belajar bertanggung jawab. Yang terakhir ada dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak, berilmu, mandiri, dan bertanggung jawab. Piket mendukung tujuan ini melalui pembiasaan positif karena melatih siswa menjaga kebersihan, keteraturan kelas, dan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya ada pemahaman budaya Jepang. Di Jepang, piket merupakan bagian dari Gakko Seikatsu yang membentuk disiplin dan kemandirian. Melalui osoji, siswa membersihkan area sekolah tanpa petugas kebersihan khusus, sehingga tercipta rasa tanggung jawab bersama. Guru ikut terlibat, membuat hubungan guru dan siswa lebih dekat dan egaliter. Piket bertujuan menumbuhkan rasa hormat pada fasilitas publik, kemandirian, disiplin, dan mengurangi kesenjangan sosial karena semua siswa berkontribusi secara setara. Dan ini fun fact-nya tentang kebiasaan menggunakan uabaki di sekolah Jepang. Nah, biasanya saat masuk ke gedung sekolah, siswa itu mengganti sepatu luar mereka dengan uabaki agar lantainya itu tetap bersih. Dan di beberapa sekolah juga ngebedain warna atau desain uabaki sesuai kelasnya atau jenjangnya. Namun hal ini tuh merupakan kebijakan sekolah masing-masing, bukan aturan nasional. Pada saat ini terlihat jelas dua jenis sepatu yang digunakan siswa di Jepang. Yang pertama adalah sepatu outdoor, yaitu sepatu yang dipakai saat perjalanan menuju sekolah atau ketika berada di luar gedung. Nah, yang kedua itu ada sepatu indoornya, atau biasa disebut uabaki, yaitu sepatu khusus yang digunakan setelah masuk ke dalam gedung sekolah untuk menjaga kebersihan ruangan. Selanjutnya yaitu pemahaman budaya di Indonesia. Di Indonesia, piket sekolah sudah lama menjadi rutinitas dari SD hingga SMA. Setiap kelas memiliki jadwal harian untuk nyapu, merapikan meja, kursi, membersihkan papan tulis, membuang sampah, dan menjaga kerapian ruang belajar. Meski prakteknya berbeda di tiap sekolah, namun tujuan utamanya tetap sama, yaitu untuk menumbuhkan disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Piket juga mendukung pembiasaan karakter dan budaya gotong royong di lingkungan pendidikan. Selanjutnya yaitu perbedaan piket di Jepang dan di Indonesia.
Untuk sistem pelaksanaan sendiri di Jepang, piketnya itu biasanya dilakuin setiap hari oleh seluruh siswa yang bertugas membersihkan berbagai area sekolah. Di tingkat sekolah dasar tidak tersedia petugas kebersihan khusus, sehingga seluruh kegiatan bersih-bersih dilakukan oleh siswa. Sementara itu, di tingkat SMA, piket biasanya dilakukan setelah makan siang, dimulai dengan bunyi bel, dan para siswa bekerja sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan dalam kelompok kebersihan sejak awal semester. Nah, kalau di Indonesia, piket itu biasanya dilakuin berdasarkan jadwal bergilir, sehingga tidak semua siswa bertugas setiap hari. Banyak sekolah juga memiliki petugas kebersihan untuk area luar kelas, sementara siswa lebih berfokus membersihkan ruang kelas dan area tertentu. Nah, pelaksanaan piket sendiri sangat bergantung pada kedisiplinan siswa, serta pengawasan dari pihak guru. Nah, untuk peran guru di Jepang, biasanya gurunya itu ikut membersihkan kelas dan ruangan lain bersama para siswa. Mereka nggak cuma mengawasin, tapi juga ngasih contoh secara langsung loh teman-teman. Nah, cara ini tuh ngebantu menumbuhkan rasa hormat serta mempererat hubungan emosional antara guru dan siswa. Sedangkan untuk peran guru di Indonesia, guru biasanya lebih berperan sebagai pengawas dan pemberi instruksi. Keterlibatan fisik guru dalam piket biasanya tidak sebesar di Jepang, karena sebagian besar tugas berat turut ditangani oleh petugas kebersihan sekolah. Nilai pendidikan yang ditekankan di Jepang. Sistem piket di Jepang menekankan disiplin, tanggung jawab, kemandirian, kerjasama, dan rasa memiliki terhadap fasilitas sekolah. Piket dipandang sebagai bagian dari pendidikan karakter dan menjadi kebiasaan yang melekat bagi siswa. Nilai pendidikan yang ditekankan di Indonesia. Nilai yang ditekankan meliputi gotong royong, tanggung jawab kelompok, disiplin harian, dan kepekaan lingkungan. Namun, piket di Indonesia belum menjadi tradisi pendidikan yang sekuat di Jepang. Lingkup dan kualitas kebersihan Jepang. Kebersihan sekolah menjadi lebih menyeluruh karena seluruh bagian sekolah dibersihkan oleh siswa. Lingkup sekolah cenderung lebih terawat dan tertib. Sistem ini juga menanamkan standar kebersihan yang tinggi sejak dulu. Di Indonesia juga ada lingkup dan kualitas kebersihan. Lingkup piket terbatas pada kebersihan kelas saja. Area sekolah yang luas tetap bergantung pada petugas kebersihan. Namun, kebiasaan ini sudah cukup untuk melatih siswa menjaga ruang belajar mereka. Nah, di sini juga ada kekurangan dan kelebihan piket di Jepang dan di Indonesia. Nah, di sini juga ada kekurangan piket di Jepang. Yang pertama itu adalah beban fisik siswa lebih besar karena membersihkan area sekolah yang luas. Dan yang kedua, membutuhkan waktu khusus setiap hari sehingga dapat mengurangi waktu belajar formal. Dan yang ketiga ini adalah sulit diterapkan di semua negara karena sangat bergantung pada budaya disiplin yang kuat. Nah, di sini juga ada kelebihan nih di Jepang. Yang pertama itu menumbuhkan disiplin tinggi dan tanggung jawab bersama. Dan yang kedua ini, sekolah tetap bersih karena siswa memiliki rasa yang memiliki. Dan yang ketiga ini, biaya operasionalnya berkurang tanpa petugas kebersihan khusus. Dan yang keempat ini, hubungan guru dan siswa lebih dekat melalui kegiatan bersama. Terus yang terakhir ini menjadi contoh pendidikan karakter yang diakui secara global. Kekurangan piket di Indonesia. Nah, biasanya yang pertama, kekurangannya itu pelaksanaannya itu sering tidak konsisten karena tingkat kedisiplinan siswa itu berbeda-beda. Yang kedua, beberapa sekolah itu masih bergantung pada petugas kebersihan sehingga tanggung jawab siswa kurang terbentuk. Yang ketiga, tidak semua sekolah memiliki pengawasan guru yang optimal selama piket. Dan yang terakhir, piket kadang dilakukan hanya sebagai formalitas tanpa memahami nilai karakter di dalamnya. Di balik kekurangan, pastinya ada kelebihan. Dan kelebihan dari piket di Indonesia, yang pertama, menanamkan nilai gotong royong sebagai bagian dari budaya Indonesia. Yang kedua, melatih kerjasama dan komunikasi antar siswa. Yang ketiga, membiasakan siswa menjaga kebersihan sejak dini. Yang keempat, membantu menciptakan lingkungan kelas yang nyaman untuk proses belajar. Yang kelima, menjadi sarana pembentukan karakter yang sederhana namun tetap efektif. Sejujurnya ini adalah bagian yang paling saya tunggu-tunggu.
Jadi, menurut pandangan saya, piket itu bukan cuma bersih-bersih, but a simple way to learn to care. Dari materi ini, saya jadi tahu kalau di Jepang, siswa osoji tiap hari dan pakai sepatu dalam supaya sekolahnya tetap bersih. Menurut saya itu kebiasaan yang keren banget untuk ditiru. Sedangkan kalau di Indonesia, piket dilakukan lewat jadwal kelas dan jadi bentuk gotong royong bareng teman-teman. Buat saya, piket itu ngajarin kita disiplin, tanggung jawab, dan peduli lingkungan dengan cara yang positif dan penuh kebersamaan. Saya baru tahu ternyata kalau di Jepang itu semuanya yang bersih-bersih, guru maupun murid. Yang saya tahu kalau di Indonesia itu hanya murid saja, dan kalau di Jepang itu tidak ada jadwal tetapi semuanya piket setiap hari, beda dengan yang di Indonesia. Nah, selanjutnya ada POV dari saya tentang piket di Indonesia dan di Jepang. Saya baru mengetahui piket di Jepang selain tanggung jawab dan disiplin, tujuan utamanya adalah menanamkan rasa kepemilikan, menghargai fasilitas yang mereka gunakan, kerendahan hati, dan gotong royong. Nah, fun fact yang saya temukan, nyata di Jepang tuh kalau ngepel tidak menggunakan pelan, melainkan menggunakan sapu tangan. Nah, yang saya harapkan semoga di Indonesia bisa melakukan hal yang seperti di Jepang. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah piket di Jepang dan Indonesia sama-sama melatih kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian lingkungan. Di Jepang, piket dilakukan setiap hari tanpa petugas kebersihan, sehingga membentuk kemandirian kuat. Di Indonesia, piket berdasarkan jadwal kelas untuk membiasakan gotong royong. Meski pelaksanaannya belum selalu konsisten, secara umum, piket tetap menjadi bagian penting pembentukan karakter siswa. Mite